teman-teman yang lain juga untuk hadir ya. Semangat ibadah teman-teman. Kepada Hana, persilahkan. Shalom teman-teman semua. Bentar ya. Semuanya, gimana kalian? Oke. Kali ini pembahasan kita tentang anak sekolah minggu, kita stop dulu ya, kita lanjut minggu depan. Soalnya serinya masih sama. Oke, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Aku mengajak teman-teman semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran, dan silakan mengambil tempat yang kondusif, yang nyaman, dan yang pasti jaringannya stabil. Nah, teman-teman, aku mengajak teman-teman untuk mempersiapkan hati dengan sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali bersyukur untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, di mana sepanjang hari Engkau telah menyertai kami ya Tuhan, dan kami juga sangat bersyukur Engkau masih mengizinkan kami pada saat sore hari ini untuk bersama-sama bersekutu dan bersama-sama belajar ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau yang memimpin ya Bapa dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, baik teman-teman kami semua yang melayani, dan juga pembicara kami ya Tuhan, ada Bang Riko, dalam Kau menyertai, Roh Kudus-Nya juga ya Tuhan yang memimpin Bapak. Dan bahkan ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan Zoom ini ya Tuhan, juga media yang kami gunakan, baik itu laptop ataupun handphone ya Tuhan, dan terutama ya Tuhan, jaringan yang tidak bisa kami handle ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang mampu handle-nya ya Bapak, sehingga Tuhan kami benar-benar menyerahkan dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, setiap jemaat yang sudah hadir pada saat hari ini, ya Tuhan kami benar-benar dimanapun mereka berada ya Bapak, Engkau yang menyertainya ya Tuhan, Roh Kudus-Mu juga Tuhan yang bungkus balut ya Tuhan, sehingga benar-benar memberikan hati dan konsentrasi dalam ibadah saat ini ya Tuhan. Sungguh kami akan memulai ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bersyukur Tuhan masih memberikan kita satu komunitas untuk saling bertumbuh, bersekutu, dan berdoa bersama. Bahkan mungkin bulan lalu, memang bulan lalu kita sama-sama belajar mengenai seri penginjilan ataupun PIPA, kita sudah menyelesaikannya, dan saat ini Tuhan kembali mengizinkan kita untuk sama-sama belajar itu mengenai seri fase hidup baru ataupun pemuritan. Nah, semua itu tak lepas karena kasih setia Tuhan yang memelihara persekutuan kita ini. Setiamu memelihara persekutuan ini dan kasih-Mu melimpah selamanya. Aku mengajak teman-teman untuk menyanyikan lagu yang mengatakan satu dalam Roh-Mu. Dalam Roh-Mu, oh bahagia. Dalam hatiku, dalam hatimu, berpaut jadi satu. Memuji bersama, berdoa bersama, sekutu dan sehati. Oh indahnya, satu dalam kasih Yesus. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan kasih-Mu melimpah selamanya, kan menjadi saksi bagi dunia. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan jadikan kami satu, menjadi satu di dalam kasih-Mu.
satu di dalam Roh-Mu, oh bahagia. Dalam hatiku, dalam hatimu, berpaut jadi satu. Memuji bersama, berdoa bersama, sekutu dan sehati. Oh indahnya, satu dalam kasih Yesus. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan kasih-Mu melimpah selamanya, kan menjadi saksi bagi dunia. Setiamu memelihara persekutuan ini, dan jadikan kami satu, menjadi satu di dalam kasih-Mu. Kita akan mendengarkan sharing kampus. Kepada yang bertugas, aku persilahkan. Oke, shalom kakak abang teman-teman, apakah suara aku terdengar? Shalom, kedengaran. Oke, makasih kak. Shalom kakak abang teman-teman, sekali lagi perkenalkan, aku Obed, asalnya dari PM Kastan, dan bersyukur dan mau bilang terima kasih juga bisa dapat kesempatan bisa sharing kampus di kesempatan Bible Study kita hari ini. Mungkin sedikit beberapa poin sharing ya yang mau aku sampaikan tentang kondisi PM Kastan yang bisa sama-sama kita doakan. Yang pertama itu terkait mahasiswa baru sih gitu. Jadi puji Tuhan akhirnya setelah kemarin moratorium STAN sekarang ada mahasiswa barunya, dan yang Kristen jumlahnya nggak banyak, cuman 45 orang. Puji Tuhan juga ibadah penyambutannya udah selesai terlaksana. Nah, tapi kondisinya sih para mahasiswa baru saat ini tuh punya sistem kuliah yang baru, beda dengan angkatan lainnya, angkatan kami, kakak-kakaknya gitu. Jadi, karena mereka semua harus diasramakan. Jadi sistem kuliahnya beda, jadwal kuliahnya beda dan padat. Sehingga kalau mau menjangkau mereka itu agak susah lewat kebaktian, lewat kelompok kecil. Mungkin yang rindu didoakan adalah kiranya mahasiswa baru tetap bisa dijangkau nanti lewat persekutuan yang ada di PMK STAN. Terus yang kedua, mau sharing juga tentang mungkin pemuritan di PMK yang baru aja terbentuk, ada kelompok kecil dan KTB untuk 1 tahun ke depan gitu ya, tahun ajaran ini. Jadi mungkin bisa didoakan, kita doakan sama-sama untuk setiap kakak KTB bisa tetap bertemu meskipun sekarang tetap aja online, dan juga untuk setiap PKK dan pemimpin KTB-nya bisa betul-betul berkomitmen untuk 1 tahun, untuk tahun-tahun ke depan. Yang terakhir mungkin tentang pengurus dan jemaat di PMK juga. Jadi sama karena masih momen-momen awal tahun ajaran, puji Tuhan udah terbentuk kepengurusan yang baru tahun 2021-2022. Mungkin itu didoakan supaya semuanya bisa melayani dengan sepenuh hati. Dan kondisinya yang agak berat sih, semua pengurusnya adalah mahasiswa tingkat akhir karena nggak ada pilihan lain gitu. Tahun lalu kan moratorium, jadi agak berjuang gitu melayani sambil studi tingkat akhir. Terus yang kedua tentang jemaat, mungkin doakan kerinduan jemaat karena kondisinya lagi sepi-sepinya nih jemaat yang datang kalau ada kebaktian ataupun persekutuan doa. Ya mungkin 3 itu aja kakak abang teman-teman, mahasiswa baru, pemuritan, dan pengurus jemaat PMK STAN. Demikian sharing dari aku. Terima kasih kesempatannya. Tuhan berkati. Shalom. Terima kasih Obed udah mau sharing ke kondisi PMK di kampusnya. Sekarang kita akan doa syafaat. Pada yang bertugas, aku persilahkan. Mari teman-teman kita dalam doa. Allah Maha Kuasa yang berotoritas dalam setiap kehidupan kami sangat bersyukur kalau setiap diri kami boleh hadir, boleh bersama-sama menikmati setiap ibadah yang telah dimulai ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap
device dan juga kondisi agar kiranya kami dapat menikmati rangkaian ibadah ini sampai akhirnya, sehingga kami pun setelah ibadah ini memiliki sebuah pemahaman baru, sebuah komitmen yang baru untuk kami memiliki sebuah disiplin rohani yang baik yang kami agar sebagai bentuk kami dan juga kerinduan kami untuk selalu hadir bersama Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kondisi yang ada di PMK STAN ya Tuhan. Bersyukur untuk terlaksananya penerimaan mahasiswa baru dan mungkin saat ini mereka akan beradaptasi dengan sistem kuliah yang baru dan juga mungkin akan dipadatkan dengan kegiatan-kegiatan mereka yang padat, tapi di tengah-tengah kesibukan mereka, di tengah padatnya perkuliahan mereka, kiranya Tuhan menyempatkan waktu mereka untuk mau dibina, untuk mau bertumbuh bersama di PMK STAN, agar kiranya setiap mahasiswa baru ini pun dapat mensyukuri kehadiran dan juga setiap kondisi mereka untuk saat ini bersama-sama di PMK STAN. Berdoa juga untuk setiap pengurus, agar kiranya mereka mau terus berjuang menjangkau setiap mahasiswa baru, agar kiranya setiap mahasiswa baru ini pun dapat dijangkau dan juga mengalami pertumbuhan yang baik selama ada di STAN. Kami juga berdoa untuk setiap pemuridan yang ada di PMK STAN, berdoa untuk setiap PKK dan juga AKK ya Tuhan. Dan bersyukur juga untuk setiap PKK yang mau berjuang untuk menjangkau setiap AKK-nya. Kiranya Tuhan yang mau terus pertahankan setiap perjuangan mereka. Tuhan yang terus hibur mereka ketika mereka merasa down dalam pelayanan ini. Tuhan juga terus bangkitkan semangat mereka agar kiranya mereka dapat terus berjuang untuk menjangkau setiap AKK. Untuk dapat terus mau mengajak AKK mereka untuk kelompok kecil. Dan berkati juga setiap AKK, kiranya mereka mau menyiapkan waktunya untuk mau kelompok kecil, untuk mau dibina, sehingga kelompok kecil yang ada di PMK STAN boleh menjadi kelompok kecil yang bertumbuh dan juga bisa berdampak di tengah-tengah PMK STAN. Berdoa juga ya Tuhan untuk setiap pengurus, mungkin saat ini juga setiap pengurus dalam kondisi tingkat akhir, tapi kami percaya Tuhan apapun kondisinya, Tuhan pasti akan selalu menyertai, Tuhan pasti akan selalu menghibur ketika teman-teman PK STAN berada di tengah-tengah kondisi yang sibuk dengan tingkat akhir, padatnya untuk setiap sidang-sidang nanti, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu menemani teman-teman pengurus PMK STAN, sehingga teman-teman PMK STAN dapat melayani, dapat berkuliah dengan baik, sehingga dapat menyelesaikan setiap pelayanan, setiap perkuliahan juga dengan baik. Kami juga berdoa setiap apapun kondisi jemaat yang ada di PMK STAN, kiranya jemaat PMK STAN dapat menikmati setiap adanya PMK STAN dan juga bisa menjadikan wadah PMK STAN menjadi wadah untuk mereka saling bertumbuh dan juga saling menguatkan untuk kondisi saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi negara kami, mungkin saat ini sudah mulai banyak kegiatan-kegiatan yang sudah offline. Kami sangat bersyukur karena Tuhan selalu menemani dalam proses saat ini, sehingga kami pun dapat mulai kembali untuk beraktivitas di luar rumah. Tapi kiranya walaupun kami harus beraktivitas di luar rumah, Tuhan yang berkati setiap apapun kami kerjakan di luar rumah, sehingga tidak melupakan kami untuk tetap berhikmat dalam menjaga kesehatan, tetap memakai prokes, dan juga sebagai bentuk kami mengasihi diri kami dan juga mengasihi keluarga, terlebih lagi juga mengasihi sesama kami. Dan berkati juga ya Tuhan untuk setiap pemerintah, setiap bidang yang kiranya membantu dalam proses pencegahan COVID ini, Tuhan kiranya terus mau berjuang dalam menyelesaikannya sampai tuntas, dan juga untuk masyarakat pun sama-sama boleh mendukung dalam mengatasi untuk pandemi saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mungkin banyak kondisi-kondisi yang belum kami doakan, yang belum kami angkat dalam doa kami hari ini, tapi kiranya Tuhan yang mengetahui kondisi kami di dalam lagi, Tuhan yang mengetahui apa yang kami perlukan saat ini, sehingga kiranya biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dan juga sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan baik, kami serahkan setiap pelayanan, setiap kegiatan kami, setiap kondisi negara kami, dan juga dalam rangkaian ibadah ini ke depan, ke dalam tangan pengasihan-Mu,
Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih pada penjelasan kita. Saat ini kita akan mendengarkan warta pada pengurus. Persilahkan. Shalom kakak abang semua. Untuk warta kita di hari ini ada pembicara kita yaitu Bang Riko. Lalu untuk MC di hari ini ada Kak Hana dari FKIP UKI 2018. Juga pemusik dari Kak Felicia Untar 2018. Singer dari Kak Flo UNJ 2019. Untuk doa syafaatnya ada Bang Jeffrey dari PNJ 2018. Untuk sharing kampusnya dari Kak Obet, PK Instan 2019. Untuk usernya dari Bang Jeffrey, PNJ 2018. Dan untuk slidernya kepada Kak Eze, FK UKI 2017. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan memberkati untuk kakak-kakak sekalian. Lalu, next slide. Untuk yang akan datang, ada ibadah Natal Perkantas, yaitu tanggal 4 Desember 2021. Untuk teman-teman bisa mencatat di kalender untuk dapat menghadiri ibadah Natal Perkantas nantinya. Dan ada juga next slide. Ada juga pre-graduation session dan mentoring 2022. Kita dapat doakan apa yang panggilan Tuhan dalam hidupku. Ada juga lanjut bekerja dari S2, cari kerja ataupun habis lulus mau ngapain. Dan untuk ibadah minggu depan tanggal 9 November yaitu seri disiplin rohani, baca kitab suci, doa tiap hari dalam part 2 yang akan dilaksanakan tanggal 9 November 2021 jam 5 hingga jam 6.30 PM. Dan untuk buletin Nehemia tanggal 28 Oktober 2021 dapat didapatkan linknya pada Instagram PMKJ. Boleh sekalian di-follow nih teman-teman. Dan juga boleh di-follow dari YouTube Perkantas Jakarta. Sekian warta kita di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Boleh acara selanjutnya saya persilakan kepada MC. Terima kasih, Risma. Saat ini kita akan melanjutkan ibadah kita ya. Oke. Saat ini aku mau mengajak teman-teman untuk merenungkan mungkin seberapa hari ini atau minggu lalu atau dalam seminggu ini seberapa banyak sih waktu yang kita berikan untuk menikmati firman Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita, mungkin bersaat teduh, berdoa, ataupun persekutuan-persekutuan lainnya. Dan yang penting kita seberapa banyak waktu kita berikan untuk menikmati firman Tuhan. Mungkin kita boleh melihat kembali seberapa rindunya sih kita kepada firman Tuhan. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita kembali menikmati firman Tuhan pada saat ini. Tuhan izinkan melalui Bang Riko. Mari teman-teman kita persiapkan hati, kita ambil tempat yang kondusif dan tempat yang nyaman. Mari kita menaikkan pujian yang menyatakan Kurindu Sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu
ada Bang Riko, saya persilahkan Bang. Shalom. Selamat sore semua. Halo, selamat Apa sore. kabar? Shalom, selamat sore. Shalom Bang, selamat sore. Kabar teman-teman. Senang bisa bersekutu bersama. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh menyertai teman-teman di masa pandemik yang panjang ini ya. Teman-teman, bersyukur kita bisa bersyukur kita bisa menikmati persekutuan bersama mahasiswa dari Jakarta dan sekitarnya. Kita bisa bersekutu di ruangan ini untuk bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Oke, sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sadar bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau boleh menyatakan firman-Mu, dan kiranya hati kami juga Engkau berikan kerinduan, selera, dan juga kerendahan hati untuk kami boleh belajar dari-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus bekerja dalam sharing maupun juga diskusi kami nanti dalam kelompok. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Saat ini kami menyerahkan diri untuk diajar oleh-Mu ya Bapa. Berfirmanlah, sebab kami sudah siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, kalau tidak ada halangan, teman-teman boleh open cam supaya kita bisa saling merasa dekat ya satu sama lain ya. Jadi memang dua tahun ini membuat kita jauh ya, merasa tidak bisa berdekatan, tetapi dengan saling memandang kita bisa merasa cukup dekat ya. Oke, saya minta tolong dijadiin co-host untuk share screen boleh? Oke, thank you. Oke, bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Riko. Saya alumni Fakultas Hukum UKI. Saya staf Perkantas, secara khusus melayani di divisi pelayanan siswa. Sudah menikah, bergereja di GPIB. Saya orang Ambon. Ya, itu perkenalan singkat. Oke, saya pastikan apakah slide saya sudah terlihat? Sudah, Bang. Oke, thank you. Ya, ini perkenalan singkat. Saya kasih judul menikmati firman-Mu begitu ya. Nah, tentu kamu sudah sering mendengar istilah quiet time, Bible devotion, saat teduh. Tapi apa sih maknanya? Apa pentingnya dalam kehidupan kita? Kalau memang kita tahu ada manfaatnya, ada maknanya yang penting, bagaimana kita melakukannya, teman-teman? Nah, sekarang kita coba menyelami ya, dalam 2 minggu ke depan kita akan belajar disiplin rohani. Ya, bagaimana kita menikmati sarana kasih karunia Allah, ya, firman dan doa sebagai sarana bagi kita untuk bertumbuh. Nah, banyak pengkhotbah mengatakan bahwa Christianity is not a religion, it's a relationship with God through Christ. Bahwa kekristenan itu bukan sebuah agama, tapi sebuah relasi. Nah, maksud dari pernyataan itu adalah bahwa kebenaran kamu dan saya sebagai mahasiswa Kristen ya kamu ya, saya sebagai alumni, itu tidak didasarkan dari ritual-ritual agamawi kita. Ya, sebagai orang Kristen kita punya ritual agamawi yang kita lakukan secara teratur ya, selain hari Minggu kamu ibadah online ya, tetapi daily kamu melakukan itu. Ya, bangun tidur kadang-kadang sadar atau tidak sadar kita melakukannya tanpa makna begitu ya. Bangun tidur otomatis doa ya, doanya mungkin juga dari kemarin sekarang sama begitu aja. Nanti mau makan ya, mau kuliah, kita ada doa-doa singkat begitu. Ya, tapi ada jam-jam tertentu yang memang kita lakukan ya, itu menjadi waktu yang kita komit, kita berikan kepada Tuhan untuk bersekutu, mendengarkan Dia, khususnya pada topik pada hari ini tentang
firman, mendengarkan Allah berbicara kepada kita lewat firman. Nah, teman-teman, kita tidak ditentukan dari itu semua. Kebenaran kita sebagai murid Kristus itu tidak ditentukan dari ritual agamawi kita, tapi sebetulnya ditentukan dari hubungan secara pribadi dengan Yesus Kristus. Hubungan secara pribadi dengan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi jangan sampai kamu salah berpikir ya, kalau kamu tidak membaca firman, ya kamu dosa besar. Ya, kalau kita tidak membaca firman, itu berarti Allah tidak mengasihi kita. Atau syarat supaya aku dibenarkan, supaya aku berkenan di hadapan Allah adalah saat teduhku mesti benar. Bukan itu, teman-teman. Kamu sudah dibenarkan. Ya, oleh karena Allah sudah memilih kamu, Allah sudah menetapkan kamu menjadi anak-anaknya, menjadi ahli waris kerajaannya. Nah, sekarang begini teman-teman, setelah kamu dibenarkan, bagaimana kamu memelihara relasi dengan dia? Ya, kalau saya mungkin lebih gampangnya begini ya. Kalau pacaran itu hubungan yang belum pasti ya, karena bisa jadi bisa putus, bisa jadi menikah, bisa enggak begitu. Tapi kalau relasi dalam perkawinan tuh gitu, ya. Saya memilih istri saya memilih saya untuk menjadi suaminya, saya menjadikan dia istri saya begitu. Ya, status saya itu tidak ditentukan dari apa yang saya lakukan kepadanya setiap hari. Kenapa? Karena dia sudah jadi istri saya begitu. Tetapi penting sekali bagi saya untuk memelihara relasi, memelihara komunikasi dengan dia, supaya hari demi hari saya makin diteguhkan tuh bahwa dia adalah milikku, aku adalah miliknya begitu. Ya, kalau orang pacaran juga kadang-kadang begitu ya. Kalau ceweknya merasa dianggurin cowoknya, nggak pernah telepon, nggak pernah nanya kabar begitu ya, atau mungkin cowoknya gitu, cewek gue kan tumbennya cuek ya, kalau cewek-cewek lain ditelepon seneng, di chat balesnya ramah banget, tapi kok cewek gue dingin begitu. Nah, ya itu bisa jadi karakter, tapi bisa jadi ya mungkin ya dia udah mulai bosen, udah mulai boring sama kamu gitu ya. Jadi teman-teman, tanda bahwa kamu itu memiliki pengenalan yang benar akan Kristus itu dilihat dari relasimu dengan dia, bukan dari ritual-ritual agamawi begitu. Nah, jadi gitu teman-teman. Kita membaca firman karena kita itu ingin disatukan dengan Allah. Ya, kita membaca firman karena kita berdoa karena kita ingin dipersatukan dengan Allah. Kita membaca firman karena kita ingin mengenal Allah. Kalau dalam relasi perkawinan sekali lagi gitu ya. Di sini kok Ray udah ngalamin, lalu Bang Abe begitu. Kami berbicara dengan istri kami begitu ya. Itu bukan karena kewajiban sebagai seorang suami gitu ya. Tapi karena kami mencintai istri kami begitu. Ya. Demikian juga dengan kamu dan saya. Dalam relasi Kristus, kita berbicara dengan Kristus, dengan Tuhan, dengan Allah Tritunggal dalam doa, dan kita mengizinkan dia berbicara kepada kita dengan firman, itu bukan karena kewajiban, bukan karena harus, tapi karena kita mencintai dia. Karena kita ingin mengenal dia. Karena kita ingin dipersatukan dengan dia. Nah, saat teduh adalah refleksi atau ekspresi dari kebenaran ini. Ya, saat teduh adalah komitmen untuk kita menjalin relasi dengan Tuhan Yesus melalui praktik Bible reading dan doa setiap hari. Ya, Kak Alex seringkali bilangnya satu paket. Ya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Itu satu paket, teman-teman. Ya, sayangnya lagu sekolah minggu gitu ya. Di diskon tuh doa tiap baca kitab sucinya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Ya, baca kitab suci cuma satu kali disebut begitu. Ya, Kak Alex waktu itu ya dalam salah satu pembinaan dia bilang harusnya
lagunya begini. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Ini satu kesatuan, ya. Kalau mau tumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jadi itu satu paket. Kalau kamu ingin bertumbuh secara rohani, kamu ingin mengenal Dia, ya, tidak ada jalan lain selain kamu membaca firman-Nya dan menikmati relasi dengan Dia di dalam doa. Tapi teman-teman, intinya itu bukan di metode. Bukan di durasi, teman-teman. Bukan di frekuensi. Tetapi intinya adalah di relasi itu sendiri, teman-teman. Ya, saya nggak kepengen kita mematok satu kesepakatan gitu ya. Saat teduh yang baik misalnya 30 menit kah, 1 jam, ya, atau cukup 10-15 menit. Bukan itu. Pakai bahan apa, ya, lalu urutan-urutannya seperti apa. Bukan itu, teman-teman. Tetapi intinya adalah kamu berjuang untuk memelihara relasi itu. Ya, tiap orang berbeda, ya, tiap cowok, ya, cara dia berkomunikasi dengan ceweknya berbeda, ya, tiap suami menyatakan kasihnya juga beda-beda. Ada yang dengan pemberian, ada yang dengan kecupan, ya, ada yang dengan pelukan, ya, atau mungkin ada juga dengan perbuatan, ya, misalnya ya tahu-tahu istrinya tuh pulang dari belanja gitu atau pulang dari arisan, nyampe rumah, rumah dalam keadaan rapih begitu. Tapi kok rumah rapih? Tumben. Ada apa ini? Pasti ada maunya ya. Terus suaminya bilang begini, enggak lah mami, aku tuh melakukannya karena aku cinta sama mami. Ya, beda-beda cara orang menunjukkan cinta, ya, kasih dan juga memelihara relasi satu dengan yang lain. Nah, saya ingin kita boleh pahami ini dulu, teman-teman. Memang saat teduh adalah komitmen. Nanti kita juga bicara doa, yaitu satu bentuk komunikasi juga, ya yang membutuhkan komitmen. Nah, tetapi intinya bukan soal metode, frekuensi, atau durasi, tetapi komitmen untuk memelihara relasi itu. Nah, sebelum Tuhan Yesus disalib, ya, dia menitipkan perkataannya ini kepada murid-muridnya dan sampailah kepada kita. Ya, dia katakan seperti ini di Yohanes 15 ayat 1 sampai 4. Boleh minta tolong Hana baca untuk kita ya, Hana Pasaribu dari UKI. Oke, Bang. Yohanes 15 ya. Aku baca yang di slide aja kali ya. Oke. Ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Thank you Hana. Ya, jadi teman-teman, bagian ini sebetulnya menekankan tentang relasi, ya, antara kita sebagai ranting dan Yesus sebagai pokok anggur. Jadi relasi yang nempel, relasi yang dekat, ya. Yesus pakai kata meno, ya, remain in me, ya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, ranting yang tidak tinggal dengan pokok anggur tidak akan bisa berbuah. Ya, sementara Bapak sebagai pengusaha, sebagai gardener, dia itu punya target, ya, ranting harus berbuah. Ya, karena dia pengusaha, ya, pengusaha mana yang mau rugi, teman-teman. Dan dia menginginkan buah yang lebat. Tapi si gardener itu teliti sekali, teman-teman. Di ayat yang kedua dikatakan, ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Itu berarti ada ranting-ranting yang nempel dengan pokok anggur. Dia tinggal, tetapi tidak berbuah. Kenapa?
Nah, saya sempat tanya sama anak IPB begini, teman-teman. Pohon anggur itu adalah pohon yang merambat ya. Jadi kalau dia sudah di usia yang cukup tua, sulurnya itu panjang sekali sehingga dia bisa merunduk sampai ke tanah. Nah, ketika ranting yang panjang sulurnya itu menyentuh permukaan tanah, biasanya ranting itu akan mengeluarkan akar tidak dalam ya. Dan di saat itulah dia berhenti untuk mengambil sari-sari makanan dari pokok anggur. Dia berjuang sekarang sendiri secara mandiri untuk mengambil sari makanan dari tanah itu, dan dia bisa berbuah saja, bisa berbuah tapi buahnya masam. Tapi ada juga ranting yang tidak berbuah. Nah, Yesus sangat tahu ya cara untuk menyampaikan hal ini. Ada mahasiswa-mahasiswa Kristen yang nempel dengan dia dan berbuah lebat. Tapi ada juga yang nempel dan tidak berbuah. Nah, ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Nah, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, saya tanya anak IPB, biasanya apa yang dilakukan untuk ranting yang seperti itu? Nah, anak IPB bilang gini, sebetulnya jarang sih Bang, kita itu membiarkan ada sulur yang merambat ke tanah dan akhirnya dia mengambil sendiri sari makanan dari tanah itu. Biasanya ada pagar-pagar yang dibuat ya untuk mengikat sulur-sulur itu supaya dia tidak mencapai tanah. Jadi dia tetap nempel sama pokok anggur begitu. Nah, tapi biasanya yang terjadi maka itu akan dipotong Bang sampai di akar. Jadi ranting itu akan tetap melekat dengan pokok anggur, tetapi dia tidak akan sampai dipotong keseluruhan. Waduh, waktu saya membayangkan ini tentu satu hal yang baru bagi saya. Ternyata Allah tidak akan membuang kamu. Ya, kalau kamu tidak berbuah, ya Allah akan memotong ya sebagian besar dari hidupmu yang mungkin itu menyakitkan ya, tetapi tujuannya adalah supaya lebih banyak berbuah. Nah, ini sama juga dengan ranting yang berbuah. Diprun ya, dibersihkan ya. Jadi daun-daun yang berlebihan pada pangkal ranting itu akan dicabut. Tujuannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, menarik di ayat yang ketiga dikatakan bahwa alat yang dipakai untuk membersihkan ya adalah firman. Firman yang telah kukatakan kepadamu. Maka tinggallah di dalam aku. Di ayat 7 nanti dikatakan bahwa firmanku tinggal di dalam kamu. Kalau itu sudah terjadi, mintalah apa saja maka kamu pasti menerimanya. Nah, ranting-ranting yang tinggal di dalam Kristus, dia tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Dia berbuah oleh karena dia tinggal di dalam Kristus. Nah, teman-teman, jadi disiplin memelihara relasi dengan pokok anggur, yaitu Yesus, itu akan menolong kita menghasilkan buah. Ya, dan ini harus dilakukan terus-menerus, bukan tiap hari Selasa ya ada PMKJ maka kita secara sadar nih kita tinggal dalam Kristus. Ya, nanti ada kelompok sharing. Nah, biasanya dalam kelompok sharing itu ditanya gimana HPDT-nya, gimana saat teduh hari ini. Ya, berarti cuma hari Selasa gua saat teduh supaya nanti bisa sharing begitu. Kan ada anak kelompok kecil gitu ya yang dia hanya bersaat teduh kalau lagi kelompok kecil. Karena PKK-nya itu suka absennya tuh gini. Yuk, sharing dulu saat teduh. Apa yang dinikmati hari ini, baru kita mulai masuk bahan begitu. Ya, nah teman-teman memang butuh disiplin, tetapi sekali lagi saya mau katakan bukan metode, bukan durasi, bukan frekuensi, tapi yang penting adalah komitmen kamu menjalin relasi dengan Kristus. Kita perlu disiplin, tapi kita juga perlu teman-teman untuk menahan godaan, untuk menjadikan saat teduh sebagai
bagian dari to-do list sepanjang hari ini, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, ada orang-orang tertentu yang menjadikannya saat teduh itu dengan semangat legalis. Nah, orang-orang seperti ini ya, kalau dia rutin yang menikmati kebenaran firman Tuhan selama 1 minggu, orang-orang seperti ini biasanya itu jadi apa ya? Sensitif kalau melihat ada orang yang nggak saat teduh, nggak doa, ya, ada AKK datang kepadanya, Bang, gue ada masalah nih Bang, sama si B, konflik. Sebetulnya cuma salah paham aja Bang, tapi ternyata jadi perselisihan begitu. Gue salah ngerti dia, dia juga salah ngerti gue, sekarang kita nggak ngomongan begitu. Terus respons kita apa? Gimana saat teduhmu? Nyambung nggak? Nggak nyambung ya? Gimana HPDT-mu? Jadi seolah-olah itu menjadi culture. Itu menjadi cuma semacam slogan aja yang kalau kita memang itu penting ya, hubungan pribadi kita dengan Tuhan mempengaruhi hubungan kita dengan sesama ya. Kalau misalnya gue sebel banget sama Ruben, gue bete banget, gue merasa bahwa dia tuh nggak menghargai gue sebagai abang ya, sebagai rohani. Kurang ajar banget nih si Ruben begitu ya. Contoh Ben ya, contoh. Nah, terus gue marah-marah, gue cerita sama Ray, si Ruben tuh nggak bener tuh. Kok dia cara ngejawab gue begini, gue tersinggung banget gitu. Ya, lalu Ray bilang, ini Bang Riko kok marah-marah kayak gini? Sebetulnya gimana sih relasinya dia dengan Tuhan? Betul, itu betul teman-teman. Tapi itu bukan menjadi satu pendekatan ya untuk kita memperlakukan orang lain, khususnya anak kelompok kecil kita gitu. Kenapa? Karena bagi kita itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Yang orang lain menurut gua nggak perlu tahu. Dan menurut gua ya, tanpa orang lain tahu, itu harusnya terpancar lewat apa? Lewat keseharian kita. Misalnya gimana? Misalnya Yohanes kontak gua, Bang, bisa nggak minta pelayanan abang gitu. Terus gue merespons dengan arogan misalnya. Jam berapa? Jam-jam segini. Kalau mintanya 2 hari sebelumnya sih, kapan gue persiapannya? Nggak bener loh, Yohanes loh. Lo pikir gue mesti persiapan seperti apa? Tujuan sasarannya susah, bla bla bla, gue ngomong kayak begitu. Nah itu Yohanes bisa menilai tuh bahwa hubungan pribadi gue dengan Tuhan lagi nggak beres. Nah, itu bisa terlihat gitu. Nah, kenapa ini ditekankan? Ya karena bagiku seringkali itu menjadi indikator dari pemuridan kita udah pasti ya, hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita punya profil yang jelas ya bahwa seorang murid itu rindu dan haus akan firman. Mereka juga dalam proses belajar menaati firman, teman-teman. Nah, tapi kita tidak ingin menjadikan ini Taurat baru. Ya, seolah-olah ini akan membuat kita itu bebas dari guilty feeling ya. Kalau gua seminggu Paul ya 7 kali, gua bebas dari guilty feeling, teman-teman. Nah, itu Tuhan nggak mau kayak begitu. Dan jangan lupa teman-teman, dalam diri kita itu ada semacam defense mechanism. Kita itu merespons hal-hal rohani dan kita melakukannya sebagai mekanisme pertahanan diri. Jadi kalau ada masalah, kalau ada kesulitan, tantangan, lalu mungkin juga ada konflik gitu, kita merasa aman dengan saat teduh yang teratur, dengan doa yang teratur. Tuhan nggak mau begitu. Itu lo fokus sama diri lo sendiri. Tuhan mau ketika lo menikmati firman dan doa, kita menikmatinya itu karena kita sedang mencari dia, kita sedang mengejar dia, kita menantikan dia, kita membiarkan dia berbicara kepada kita lewat tulisan-tulisannya yang diilhamkan melalui para penulis-penulis kitab itu.
Ya, kita membiarkan dia mengubahkan kita dari dalam, ya. Kita dan ya sorry ya, gue juga sering kali melakukan itu sih ya. Ketika gue saat teduh, langsung pikiran gue ke orang lain. Wah, ini firman ini cocok nih untuk Ruben nih. Nanti gue akan ngomong sama dia. Tanpa kita membiarkan firman itu berbicara dengan kita kepada diri kita sendiri, teman-teman. Nah, teman-teman, Tuhan rindu setiap firman-Nya yang kita nikmati setiap hari itu boleh membersihkan kita dari dalam. Dan itu menyakitkan, teman-teman. Gimana kebiasaan nyontek lo, bohong, lo suka nyatut, lo mungkin suka memaki, lo mungkin suka fantasi yang nggak bener begitu ya, pornografi dan sebagainya, itu mesti dipangkas. Dan Tuhan menyediakan firman-Nya tiap-tiap hari itu yang herannya ya, kadang-kala itu bisa tepat dengan apa yang kita lagi alami tuh teman-teman. Itu mengherankan sekali teman-teman. Gue sering kali kalau dengar gimana pertobatan dari anak kelompok kecil gue tuh bukan semata-mata karena topik PA dalam kelompok atau proyek ketaatan, tapi pertobatan itu terjadi waktu mereka saat teduh teman-teman. Jadi ini sesuatu yang gue sangat nikmati gitu di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, coba kita lihat dulu ya manfaatnya apa teman-teman. Ya, membangun disiplin diri. Ya, disiplin diri. Jadi kepada Titus Rasul Paulus ngomong begini teman-teman. Orang yang mau melayani itu ya punya ciri suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai dirinya teman-teman. Nah, kata dapat menguasai dirinya ini teman-teman yang sangat penting teman-teman. Ya, di dalam 1 Korintus 9, Paulus juga bilang begini di ayat 26-27. Aku bukan seorang pelari yang sembarangan berlari tanpa arah. Aku bukan seorang petinju yang memukul ya tanpa sasaran yang jelas begitu. Tapi aku menguasai diriku sedemikian rupa, ya termasuk pikiranku yang paling sulit untuk ditaklukkan adalah pikiran kita sebetulnya, dan menguasainya sepenuhnya supaya ketika aku memberitakan Injil gua nggak ditolak. Nggak ditolak siapa teman-teman? Yang nggak ditolak Tuhan lah teman-teman. Bukan nggak ditolak orang lain. Paulus sudah sering ditolak, ya ya para jomblo juga sering banyak ditolak ya. Ya, tapi teman-teman ini mengerikan sekali teman-teman. Kalau kita tidak menguasai diri kita sedemikian rupa, pikiran kita, jangan-jangan ketika gua selesai berkhotbah, ketika gua selesai mimpin kelompok kecil, ternyata saat teduh menolong kita mendisiplin rohani, ya, rohani kita. Coba teman-teman bayangkan ya, orang yang berkomitmen untuk jogging setiap hari, ya. Ini kita kan lagi masa pandemik ya. Beberapa di antara kita perutnya sudah mulai membuncit, ya, berat badan sudah mulai naik, ya, kolesterol, ya, gula juga mungkin perlu dikontrol ya sebagai sebagai mahasiswa lah yang tiap hari duduk tidur makan gitu ya. Nah, coba bayangin teman-teman, saat tubuh kita tidak menginginkannya, ya tiap pagi kan sekarang Jakarta seringkali dilanda hujan ya. Tapi kita harus melakukannya. Saat kita tidak ingin tapi kita harus. Nah, itu tubuh kita kayak gitu. Nah, siapa di antara kamu yang suka nge-gym ya, kalau suka fitness begitu ya. Otot-otot itu pertama kali ya ketika diperas begitu ya. Kalau dia punya mulut, dia pasti akan bilang sakit, capek, begitu. Tapi itu berguna ya, nanti besok, lalu setelah 2 minggu, 3 minggu, maka dia akan
meningkat tuh ketahanannya terhadap beban ya, makin lentur ya, makin kuat ya, makin kokoh, makin atletis ya, cewek-cewek pasti makin suka ya, makin suka. Ya, apalagi kalau six pack begitu ya, kalau sit up, push up ya, squat jump, terus pull up gitu. Wah, itu disiplin kayak begitu. Nah, rohani juga begitu. Apalagi teman-teman, kita itu punya banyak hal yang bersaing menuntut perhatian kita. Misalnya deadline tugas, atau persiapan untuk ujian, persiapan kakak, persiapan khotbah, apalagi teman-teman, orang tua nelpon, apalagi teman-teman, pelayanan, pemuridan, apalagi pacar yang lagi ngambek teman-teman. Ya, kita tuh semua itu berpotensi merebut perhatian kita, semuanya. Ditambah lagi apa? Hubungan pribadi kita dengan Tuhan, teman-teman. Nah, makanya kalau kita berani untuk berkata tidak kepada interupsi yang masuk begitu, itu akan melatih apa disiplin rohani kita. Saya lupa siapa ya, teman-teman ya. Seorang bapak gereja atau seorang tokoh pemerintahan yang Kristen banget begitu ya. Dia tuh berkomitmen setiap pagi dia harus membaca satu pasal dari kitab dan berdoa. Durasinya 1 jam. Jadi ketika dia dikunjungi tamu kehormatan, dia berani mengatakan, tunggu ya, saya sedang berdoa. Saya sedang berbicara dengan Tuhan saya begitu. Kalau nggak salah dikunjungi raja deh. Ya, dan orang ini berani mengatakan saya sedang berbicara dengan raja di atas segala raja. Nah, itu disiplin. Jadi ini beda dengan legalitas. Ini beda dengan menjadikan hukum Taurat sebagai saat teduh sebagai hukum Taurat begitu. Orang-orang seperti ini bisa fleksibel kok, teman-teman. Ya kadang-kadang ya mungkin ketika kita harus saat teduh, kita bangunnya sedikit lebih siang. Karena malamnya kita agak molor tidurnya karena mengerjakan persiapan untuk ujian, paper, dan sebagainya. Nah, itu bisa digeser ke siang. Ya, bahkan bisa digeser ke malam begitu. Tapi besoknya kita sudah mulai kembali kepada ritme yang teratur begitu. Ya, yang kedua yang membentuk ritme, udah pasti ya. Tuhan menciptakan alam semesta, dia menciptakan pola-pola tertentu ya, siklus musim ya. Kalau di Indonesia ya cuma ada 2 musim, musim hujan, kemarau. Tapi di barat itu mereka sudah ada siklus 4 musim yang teratur begitu. Nah, ritme ini penting bagi kehidupan. Demikian juga dalam membina kerohanian ya. Tuhan tuh juga sudah menetapkan kepada umat Israel 6 hari bekerja, 1 hari istirahat, Sabat. Ya, bagi para rohaniwan juga dibilang begitu ya. Kalau Sabtu Minggu hitungannya hari kerja, maka Senin ambil waktu untuk istirahat, Sabat. Polanya begitu untuk apa? Untuk beristirahat dan beribadah kepada Tuhan, untuk menikmati Tuhan. Dan juga ada hari-hari tertentu yang disebut hari Pentakosta, Paskah, dan seterusnya. Nah, ritme-ritme itu penting untuk apa? Untuk kita mengingat Tuhan. Untuk kita bersyukur kepadanya. Kenapa, teman-teman? Karena kita ini pelupa. Makanya teman-teman tahu ya, kenapa di tiap kali ada perjamuan kudus, maka pendeta itu biasanya akan membacakan bagian dari Injil atau Korintus begitu, lalu menjelaskan lagi ya, roti ini adalah lambang tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu ya. Anggur ini adalah lambang apa? Darahku yang tercurah bagimu. Makanlah, minumlah. Ya, kita seringkali apa ya? Ya elah, udah tahu kali begitu ya. Terus pengakuan iman rasuli, teman-teman. Kenapa kita harus di gereja mainstream? Kenapa itu harus dilakukan terus-menerus? Karena kita ini pelupa. Nah, makanya teman-teman, waktu teduh yang teratur itu akan membentuk ritme dalam diri kita, sehingga dalam keseharian ini kita ditolong untuk kita bisa seimbang ya, antara bekerja ya, antara studi, melayani ya, tapi ada juga
waktu untuk berelasi dengan Tuhan. Nah, saya juga mesti katakan ya, saya juga jujur masih berjuang sekali untuk hal ini, ya. Begitu juga dalam relasi saya dengan istri saya, ya. Bisa tuh kami dalam satu kamar, ya, masing-masing dengan aktivitasnya, saya melayani, dia juga dengan aktivitasnya, dan saya melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani menjadi berkat tanda kutip menurut saya bagi banyak orang. Tapi pertanyaannya, saya jadi berkat gak untuk dia? Kalau kerjaan saya setiap hari cuma di depan laptop, ketemu sama Randy, Excel, Dimas, anak kelompok kecil saya, Glory, Kesia, Deva, dan si Dorothy begitu ya. Ini TPS yang saya layani begitu. Tapi saya nggak pernah ngomong sama orang yang paling penting dalam hidup saya begitu. Bullshit banget kalau gue bilang gue mencintai dia begitu. Nah, demikian juga dengan saat teduh, teman-teman. Ya, kalau kita bisa menyeimbangkan tanggung jawab kita, ya, sebagai mahasiswa, sebagai pelayan, ya, sebagai pacar kah, sebagai pelayan di gereja, sebagai anggota keluarga, tapi juga sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, ya. Itu akan membuat kehidupan kita itu seimbang, ya, membentuk ritme yang teratur dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, membuat kita lebih sadar akan kehadiran Tuhan, teman-teman. Ya, jadi ini tantangan yang terbesar dalam menjalani keseharian adalah kita melupakan Tuhan, teman-teman. Ya, apalagi kalau kita sudah fokus ya dengan pekerjaan yang misalnya kamu sedang menekuni aljabar, bahasa pemrograman, ya, algoritma, kamu sedang menekuni rumus-rumus fisika, kamu sedang menghafalkan kitab perundang-undangan ini dan itu, ya, kita fokus dengan itu. Ya, kita seringkali lupa bahwa Tuhan ada di samping kita. Tuhan sedang mengamati kita. Ya, saat teduh yang teratur menolong kita lebih sensitif ya terhadap kehadiran Tuhan. Kita tidak dibuat fokus dengan kehidupan kita sehari-hari, dan kita selalu mengingat bahwa Tuhan hadir di setiap saat, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau ini saya pikir nanti ini didiskusikan di dalam kelompok aja ya. Saat teduh yang baik itu waktu yang tepatnya kapan, ya, tempat yang paling oke di mana, metode yang tepat apa. Tapi mungkin saya ingin akhiri apa yang saya bagikan ini dengan beberapa poin, teman-teman. Ya, misalnya kita perlu sekali dengan rendah hati datang kepada Tuhan dengan doa, ya. Memohon supaya Tuhan berkenan menyingkapkan kehendak-Nya. Nah, kita membaca Alkitab ya kadang-kala begitu ya, kita cuma tinggal buka Alkitab, lalu kita memilih bagian mana yang kita mau baca sesuai dengan selera kita, lalu kita mulai membacanya. Nah, perlu kita membangun, teman-teman, dalam waktu-waktu teduh kita itu sikap hati yang Tuhan, Tuhan lu pengen ngomong apa hari ini? Tuhan, Tuhan ingin ajarin apa kepada saya? Tolong Tuhan buka hati saya, dan juga tolong teman-teman, tolong Tuhan berikan kepada hati saya hati yang taat ya untuk melakukannya. Jadi teman-teman, minta selera ya. Kadang-kadang kita memang nggak punya selera ya, nggak punya keinginan. Ya, menginginkan aja enggak. Ya, mungkin kita lihat Alkitab kita udah aduh, mesti banget ya. Ya, harus banget gitu ya. Minta, teman-teman. Ya, kadang-kadang kita nggak berselera ya karena kita nggak minta. Jadi bagi kita firman Tuhan itu seperti mutiara yang dilemparkan kepada babi. Babinya kita. Ya, kita nggak menerima mutiara itu sebagai keindahan, anugerah yang berkuasa untuk mengubah kita. Ya, kita melihat itu seperti bahan bacaan yang lain begitu. Dan minta ya supaya
firman Tuhan itu menolong kita melakukan dengan setia. Tuhan berkenan menolong kita melakukan dengan setia. Lalu teman-teman, nah kita perlu ya membangun ini teman-teman ya. Sebetulnya metode PA ya atau BGA itu juga bisa dikembangkan ya di dalam perenungan secara pribadi. Nah, kenapa saya bilang ini? Karena gini teman-teman, kebanyakan mekanisme saat teduh kita itu kita wariskan dari orang tua atau dari orang-orang gereja begitu ya, yang habis doa lalu kita buka buku panduan ya, ODB kah atau renungan harian kah atau santapan harian gitu. Lalu mata kita langsung cari temanya apa, perikopnya apa. Lalu kita mulai buka Alkitab kita. Kita baca perikopnya berapa kali? Cukup 1 kali. Setelah itu baca renungannya. Nah, padahal ya saya juga ingat ya kalau dalam pembinaan-pembinaan seperti ini, dan saya juga diajarin ya, tuh Kak Alex selalu bilang tuh, perenungan itu terjadi di sini. Di pikiran waktu kita membaca, ya, kita mencerna, kita mencoba mengerti. Lalu kita coba apa kaitkan dengan diri kita, teman-teman. Nah, makanya Bang Riko bagiin ini, teman-teman. Ya, jadi teman-teman mulai dengan membaca bagian yang ditentukan. Berulang kali, teman-teman. 3 sampai 5 kali. Nah, makanya memang kasih waktu yang khusus. Bukan waktu yang sisa, teman-teman. Ya, kamu yang paling tahu deh kapan waktu yang paling tepat untukmu. Apakah waktu lunch? Apakah waktu pagi-pagi benar? Waktu hari masih gelap, ya, sebelum matahari terbit? Orang lain belum bangun, kamu sudah bangun, ya. 3 sampai 5 kali. Ya, ini bukan hukum, ya, bukan aturan baku, tapi kalau kamu 3 sampai 5 kali baca kamu nggak ngerti juga, ya berarti bahasa itu memang terlalu susah untukmu ya. Kamu mesti cari commentary atau mungkin tafsiran atau mungkin bertanya sama PK kamu. Tapi 3 sampai 5 kali ya dengan pertolongan Roh Kudus ya ya saya harap sih ya tuh kamu bisa menangkap ya apa yang dibaca. Coba teman-teman lihat, itu yang kamu baca itu genre-nya apa? Sejarah kah? Kalau sejarah biasanya narasi ya, cerita. Kita lebih suka tuh kalau PA, kalau saat teduh kita itu dari kitab cerita atau biografi, misalnya kisah tentang Yusuf, ya, Abraham, atau puisi. Nah, membaca puisi, membaca Amsal, surat, nubuat itu tentu berbeda. Kita perlu membacanya berulang kali. Ya, kalau kita membaca puisi seperti Mazmur, kita perlu membaca setiap kata per kata, ya, setiap ada paralel, ya, baik itu paralel yang sinonim atau yang tidak sinonim, berulang-ulang kali, ya, sampai kita dapat maksudnya. Amsal adalah kumpulan ini ya, kumpulan peribahasa yang kadang-kadang ayatnya tidak berhubungan satu sama lain, tetapi kebanyakan diulang-ulang. Nah, teman-teman bisa membacanya berulang-ulang. Surat ya, ada masalah khususkah dan sebagainya. Oke, saya lanjut ya. Nah, coba observasi umum teman-teman. Ini di pikiran atau teman-teman bikin catatan tersendiri. Itu siapa yang nulis? Siapa tokoh penting dalam bagian ini? Ya, dalam perikop itu siapa tokohnya, siapa yang ngomong, ya, siapa melakukan apa kepada yang lain, apa tema utama, tindakan apa yang dilakukan, ide-ide penting apa yang sedang disampaikan. Ini penting sekali teman-teman untuk kamu pertama kali nangkep apa yang dibaca, ya. Ya selebihnya teman-teman bisa lihat ya beberapa pertanyaan tambahan, kapan surat itu ditulis, kapan kejadian itu terjadi, di mana kejadiannya, kenapa sih penulis menekankan atau menceritakan bagian ini, bagaimana respons dari orang-orang begitu ya. Dari 5W1H kamu bisa buat pertanyaan tersendiri. Nah, kalau biasanya kalau ini dilakukan ya,
Mungkin dalam waktu 5 menit ya, 5 menit pertanyaan-pertanyaan ini bisa menolong kamu mengerti apa yang kamu baca. Itu hakikat dari observasi, teman-teman. Lalu coba teman-teman pelajari ya melalui 5P. Prinsip apa? Teladan apa? Siapa yang perlu diteladani? Ya, apa yang harus dilakukan? Kalau kamu melakukan hal-hal konkret, apa yang harus kamu lakukan hari ini? Janji apa yang bisa dipegang, diimani? Peringatan apa yang harus diwaspadai, yang tidak boleh dilakukan? Ya, jadi teman-teman jangan baca renungan dulu, tapi mulailah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan observasi, lalu pertanyaan-pertanyaan interpretasi. Nah, yang seperti ini teman-teman, saya pikir tergantung ya apa yang kamu baca ya. Kalau baca Mazmur, ya sepertinya lebih banyak penghiburan, lebih banyak peringatan, ya lebih banyak perintah. Tapi kalau baca narasi, mungkin lebih banyak panutan, lebih banyak ya mungkin kalau narasi lebih banyak ini ya. Kalau lebih banyak kelima P ini. Tapi kalau Amsal mungkin lebih banyak pengajaran, lebih banyak peringatan misalnya. Ya, jadi tidak semua ya, tidak semua bisa dijawab ya dalam perikop yang kita baca. Nah, yang terpenting ini teman-teman. 5B. Apa yang akan lo lakukan? Bersyukur, bertobat, berbuat, berpegang, atau berdoa. Ya, tentu berdoa adalah terakhir ya. Jadi teman-teman, tindakan praktis apa teman-teman yang bisa kamu lakukan pada hari itu? Nah, untuk paling realistisnya sih teman-teman, pilih aja satu yang bisa kamu lakukan. Ya, 2 apa 3 mungkin terlalu banyak untukmu dan besok mungkin sudah lupa. Tapi satu saja langkah konkret yang akan kamu lakukan, apakah cukup dengan bersyukur, Tuhan terima kasih untuk pengajaran yang didapat. Saya merasa hari ini secara personal Tuhan bicara sama saya. Tuhan, saya bertobat, Tuhan. Saya sering menyimpan dendam, iri. Saya terlalu egois, Tuhan, selama ini. Tolong Tuhan supaya saya lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Gimana caranya, Tuhan? Lebih banyak saya mendengarkan dia daripada berbicara, misalnya. Ya. Atau berpegang, Tuhan, saya jadikan ini sebagai pegangan untuk saya melangkah. Minggu depan saya ujian Tuhan. Ya, saya yakin Engkau bersamaku, bla 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 ya. Itu menjadi satu apa ya? Kalau Bang Riko bilang ya, rema. Ya, jadi kita sudah mengalami encountering with the word of God ya, dan itu sudah menyatu dengan diri kita ketika kita menghidupi dan melakukannya. Itu menjadi rema, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, ini langkah-langkah yang paling umum lah ya dilakukan, yang menurut saya pun juga ini adalah hal yang cukup baik ya kalau teman-teman mulai dari pertanyaan apa yang dibaca, lalu teman-teman mulai lebih lanjut apa yang kupelajari, dan diakhiri dengan apa yang kulakukan. Nah, setelah itu baru kamu buka buku renungan. Nanti kamu akan takjub ya bahwa renungan itu akan meneguhkan, akan memperkaya dari renungan pribadi yang kamu lakukan. Dan tanpa sadar kamu menjadi teolog. Ya, pada saat kamu mulai berpikir, bergumul dengan firman, dan ternyata kamu tidak kalah dengan si pembuat renungan yang menulis bahan-bahan dari ODB, dari renungan harian, santapan harian, atau buku saat teduh begitu ya. Nah, beberapa metode lain mungkin kamu juga bisa mulai dengan Bible reading ya, secara beraturan ya, misalnya kamu mulai dari Matius atau dari Markus misalnya.
Kalau Matius itu pasal 1 aja kamu udah ketemu dengan Marta Rombo, ya. Pohon silsilah. Ya kadang-kadang kamu tuh mesti baca referensi di catatan kaki itu tuh untuk kamu bisa tahu ini Salmon, ini siapa, ini si Nahason, ini si Zerubabel, ini si Rahab, Amar, ini siapa ini mereka begitu. Ya mungkin Markus lebih menolong ya, lebih pendek-pendek perikopnya. Baca dulu ke-16 pasalnya, ya. Setelah itu dilanjutkan dengan Lukas yang mungkin sedikit lebih tebal kitabnya, pasalnya lebih banyak tetapi lebih naratif, ya. Ceritanya lebih nikmat untuk dibaca, ya. Setelah itu mungkin Matius, dan setelah itu Yohanes, Kisah Rasul dan seterusnya. Atau kalau kamu mulai dengan perjanjian lama, mungkin mulai dari Kejadian dulu kali ya. Habis Kejadian lalu mulai dari Keluaran, ya. Lalu kalau Imamat udah mulai stuck di situ ya, kamu mungkin mulai pelan-pelan ya, ritmenya dikurangin ya. Jadi saya menyarankan begini teman-teman, dalam pergumulan dengan firman Tuhan ya, memang bisa jadi gini, kalau kamu tidak mengerti satu bagian ya, kamu boleh lanjut untuk ke bagian berikutnya. Misalnya hari Selasa, gua nggak ngerti ya hari ini perikop yang dibaca itu tentang apa. Tapi ya gue mencoba untuk baca aja begitu. Nah, besok gue bisa lanjutkan dengan perikop yang lain. Tapi bisa juga enggak. Besok gue bisa mengulangi bagian yang ini. Ya, ada orang-orang tertentu yang ketika dia bersaat teduh, dia kepengen melewati setiap bagian itu dengan pengertian yang benar. Dia betul-betul take it seriously untuk belajar, untuk betul-betul memahami, mengerti. Kenapa? Tujuannya supaya dia melakukan, bukan cuma mengerti. Nah, bebas-bebas saja teman-teman. Bebas. Tidak ada ketentuan harus begini, harus begitu. Ya Tuhan juga tidak menuntut bahwa semua mahasiswa dari kampus-kampus di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Jabodetabek ini harus sama saat teduhnya. Harus pakai bahan yang sama. Harus metode ya, durasinya, lalu strukturnya itu harus sama. Enggak. Tuhan tidak menuntut sama, teman-teman. Cuma begini, teman-teman. Lukas 12 bilang begini. Kepada banyak yang diberi, kepadanya banyak dituntut. Jadi kalau kamu itu sudah 1 tahun misalnya, saat teduhnya teratur, ya, saat teduhnya sudah disiplin, udah betul-betul menyatu dengan gaya hidup, teman-teman. Oh, kepada kamu dituntut banyak. Ya, Tuhan mulai panggil kamu jadi PKK. Tuhan mulai kamu untuk sering membagikan firman. Tuhan menuntut kamu untuk lebih lebih disiplin lagi melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan mungkin menuntut lebih Tuhan mungkin menuntut untuk kamu tuh lebih lebih sering membagikan kebenaran firman Tuhan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk renungan yang dibagikan begitu. Kenapa? Karena sudah banyak diberi, teman-teman. Tetapi kepada kamu yang sedikit diberi, Tuhan juga nggak nuntut banyak, teman-teman. Nah, saya menyarankan bagi kita untuk mari kita menikmati waktu-waktu yang sementara, tetapi bernilai kekal. Bayangin Allah itu mau bersekutu denganmu, Allah mau hadir dalam konteks kehidupanmu, dan Allah ingin firman-Nya itu boleh menjawab setiap kebutuhan dalam hidupmu. Masa kamu nggak mau merespons anugerah dan undangan yang sungguh luar biasa ini? Ya, kiranya kesempatan di Bible Study ini boleh menolong kita mereview kembali, disegarkan kembali akan pentingnya kita menikmati firman hari demi hari untuk membentuk disiplin rohani kita hari ke hari, dan itu yang menolong kita bertumbuh tiap hari. Ya.
Ya, oke. Nanti teman-teman boleh diskusi di dalam kelompok. Ada abang-abang, kakak-kakak, teman-teman yang siap untuk memandu diskusi. Saya minta Bang Ruben untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ya, tolong kami Tuhan untuk boleh terus punya kerinduan mendengarkan firman Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan, memenuhi undangan daripada Engkau, sehingga kami boleh terus mengalami pertumbuhan sebagai murid-murid Kristus. Menyerahkan ya Tuhan Bang Riko dalam setiap pelayanannya, keluarganya, biarlah Tuhan yang terus menopang dan memberkati dia. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Bang Riko untuk firman-Nya yang luar biasa, yang kembali mengingatkan kita dan menegur kita agar kita lebih lagi dalam disiplin rohani, yaitu dalam saat teduh kita, bahkan dalam doa pribadi kita. Kita sebagai orang percaya, orang yang sudah mengenal Injil, adalah orang yang memiliki hidup baru. Ciri orang hidup baru adalah memiliki karakter seorang murid, di mana selalu merindukan, selalu dekat dengan guru agung atau hidup bersama-sama. Murid versi kita zaman sekarang ini bukan lagi zaman yang bisa hidup bersama-sama secara fisik dengan Tuhan, bisa makan bersama-sama dengan Tuhan, atau pelayanan bareng-bareng, bukan. Tapi versi zaman kita sekarang ini adalah murid yang tinggal dalam Yesus melalui firman-Nya dan komunikasi melalui doa. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu yang mengatakan tinggallah dalam Yesus. Untuk doa penutup, serahkan pada Bang Riko. Teman-temanku, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kiranya kami terus mengingat ya Tuhan bahwa keberhasilan kami di dalam mengerjakan studi dan pelayanan kami, bahkan dalam menjalani kehidupan ini, itu semata-mata bergantung pada relasi kami dengan Tuhan. Sesungguhnya kami tidak dapat berubah dari diri kami sendiri ya Tuhan. Tetapi jikalau kami tinggal di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus, dan Engkau di dalam kami, maka apapun juga yang kami inginkan, kami dapat melakukannya. Dan kami dapat menghasilkan buah. Dalam hal ini Bapa akan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bersekutu dan juga beribadah bersama Tuhan. Dan kalau kami akan masuk dalam kelompok-kelompok untuk mencoba mendiskusikan langkah-langkah konkret yang akan kami lakukan, Tuhan kiranya hadir dalam setiap kelompok dan menolong kami untuk boleh makin tajam ya Tuhan untuk menangkap apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam hari-hari ke depan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, terima kasih Bang Riko. Teman-teman, kita belum selesai, jangan leave dulu. Kita akan masuk dalam kelompok. Untuk sesi selanjutnya, aku serahkan kepada pengurus.